Acara yang ketujuh, tahlilan. Acara yang kedelapan, istirahat. Acara yang kesembilan, ngaji maulid. Dilanjut dengan sholawat bersama. Dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa li kalimatin sholihah bi barakatil Fatihah. Dilanjut pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ananda Fatmawati dari Pegayaman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia modelnya otomatis sudah biarin kan? Iya otomatis kan. Iya. Saya nggak paham. والسابقون السابقون أولئك المقربون. Ini aja pakai tadi Rafia. Jannatin na'im. Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Ala sururin Baca selawat aja lah butuh. mawdunah.
Habis ini kan salawat masih ya. muttaqiina 'alaiha Kalau yang kiam baru mau ke mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Watan, dan Mars Nurul Jadi. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Para hadirin serta tamu undangan dimohon untuk berdiri. Ini lihat di sini. Bangsa dan tanah airmu, marilah kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu Ketua Panitia kepada Lora Muhammad Rofiki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Pamutaran Kiai Muhammad Satullah, yang kami muliakan segenap Dewan Pengasuh Kiai Muhammad Taufikur Rahman Mahfud, Kiai Ahmadul Fakih Mahfud, serta para jajaran Dewan Pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kami muliakan para Dewan Guru, para wali santri, para undangan, serta sahabat-sahabat santri baik putra maupun putri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara memberi
memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW serta haul pendiri dan wakil Pondok Pesantren Nurul Jadid Pemuteran. Para hadirin, kegiatan pada tahun ini oleh pengurus pesantren dan panitia ini diadakan secara internal karena kondisi pandemi. Jadi kegiatan ini dimotori, jajaran panitianya itu adalah anak-anak santri yang rata-rata mereka itu masih aliyah, masih sanawiyah, bahkan ada yang masih MI, Madrasah Ibtidaiyah. Jadi anak-anak santri semua panitianya diarahkan, dibimbing oleh Dewan Guru dan pengurus. Jadi mulai dari konsep acara, penataan panggung, termasuk karpet merah ini, ya ini idenya anak-anak. Kita beri apresiasi, kita beri penghargaan kepada anak-anak kita, para santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Termasuk telur hias ini dari anak-anak santri semuanya. Oleh karena itu tentu banyak kekurangan dalam melaksanakan kegiatan kali ini di tahun ini. Oleh karena itu kami mewakili panitia memohon maaf, harap dimaklumi apabila banyak hal yang tidak berkenan, mungkin tidak ada undangan, karena banyak yang protes, kok tidak ada undangan, kok tidak ada sosialisasi dan sebagainya. Ya karena kondisi pandemi dan panitianya juga anak-anak santri. Oleh karena itu banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang perlu dievaluasi. Mungkin oleh karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita beri apresiasi, kita beri penghargaan karena yang menjalankan, yang jadi panitianya ini anak-anak santri. Itu harapan dari kami. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, atas kehadiran dari seluruh jamaah, terutama dari Dewan Guru dan juga dari para wali santri. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan pahala dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Pemuteran kepada Kiai Muhammad Sa'dullah. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Pemuteran, Kiai Muhammad Taufiq Mahfud, Kiai Ahmadul Faqih Mahfud. Yang kami hormati Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid Pemuteran. Yang kami hormati
seluruh jajaran pengurus, asatidz dan asatidzah pondok pesantren Nurul Jadi Penuturan yang kami hormati, seluruh para hadir muslimin maupun muslimat, dan juga yang kami cinta sayangi adik-adik, sahabat-sahabat, santri putra dan putri. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga haul pendiri, haul wakif, dan seluruh, dan juga haul orang-orang yang pernah berjuang, yang pernah berjasa terhadap pondok pesantren Nurul Jadi Penuturan ini. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan juga diterima segala amal baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat wa salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajari kita sehingga kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Para hadir, alhamdulillah di tengah pandemi ini kita pondok pesantren Nurul Jadi Penuturan masih bisa mengapresiasikan rasa syukur kita, masih bisa menyambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW meski dalam bentuk yang tidak biasa, seperti yang telah disampaikan oleh panitia tadi bahwa saat ini kondisi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi meskipun kegiatan terbatas ini insya Allah tidak mengurangi semangat kita, insya Allah tidak mengurangi bentuk apresiasi kita, insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kegiatan internal ini saya sampaikan kepada seluruh panitia dan khususnya adik-adik santri yang mungkin merasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang di pondok-pondok pesantren yang lain, di lembaga-lembaga Islam yang lain, acara semacam ini di samping kita bersyukur atas kelahiran beliau, acara haflah dan semacamnya, moncang anak-anak santri sedang belajar telah sama-sama terjadi bentuk apresiasi santri. Makanya saya bilang kepada sahabat-sahabat santri, walaupun kegiatan terbatas ini insya Allah tidak mengurangi semangat kita, insya Allah tidak mengurangi bentuk apresiasi kita dalam mengapresiasikan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti sampai detik ini pondok pesantren Nurul Jadi Penuturan secara fakta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan bulan Maulid yang tahun kemarin. Karena apa? Karena bulan Maulid yang tahun kemarin kegiatan pondok pesantren Nurul Jadi ini juga bersamaan, juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, bersamaan dengan kegiatan khutbah. Oleh sebab itu saya bilang kepada adik-adik panitia, kegiatan boleh terbatas, akan tetapi bentuknya harus tetap sama. Oleh sebab itu ada lomba, ada khutbah Quran sampai pada puncaknya malam hari. Sehingga saya menyampaikan juga kepada adik-adik, selain ini adalah apresiasi kita, ini pesan kepada adik-adik santri semuanya, dari kami pondok, dari pengurus juga yang lain, bahwa dalam kondisi apapun kita harus mengapresiasikan atas kelahiran Nabi kita. Saya bilang, kalau adik-adik yang dari dekat ini, dari Sendang, dari Banyupoh dan dari lainnya, mungkin suatu saat tidak akan ditanya
apa dasarnya melakukan maulid. Tapi adik-adik yang dari kota besar, dari Singaraja Kota, dari Denpasar, mungkin saat ini kalian masih hidup di situasi yang seperti ini. Suatu saat nanti, ingat, ini pesan dari pengurus, bahwasanya dalam hal keadaan seperti apapun, maulid harus tetap dilaksanakan mungkin dalam bentuk yang berbeda. Sehingga bagi adik-adik sahabat santri, ini pesan yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa dalam kondisi apapun kalau kalian sudah pulang ke rumah masing-masing, otu amul, otu ma'amul, bahkan kalau perlu ajak tetangga-tetangga kalian. Menjalankan santri saya sendiri mungkin tak yang berkeluar, tapi manusia di Denpasar, dari Singaraja, takut ditepakkan rajin bujuk ini. Takut mengikut tak usah amul, arah amul, tadi cerita. Takut istipakkan. Makanya perlu diingat oleh sahabat-sahabat santri, guru jadi pemikiran dalam hal keadaan apapun, kalau kalian sudah pulang ke rumah masing-masing, amul, pokoknya dalam hal itu cek sampai ucap mulakan itu ya ada nanti itu mungkin hanya dalam bentuk yang berbeda. Terakhir, karena memang seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, kondisi saat ini tentunya banyak kekurangan di sana sini, terutama dari konsumsi, akomodasi dan semacamnya. Oleh sebab itu, kami mewakili Pondok Pesantren Guru Jadi Pemikiran mengucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan juga atas kehadiran, bantuan, pemikiran baik yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni tawasul dan salawat nariyah, dilanjutkan yasin dan tahlil kepada Kiai Taufikur Rahman Mahfud, Kiai Ahmadul Fakir Mahfud, Kiai Muhammad Sa'dullah, Ustadz Al-Ma'i Syafi'i dan Lora Rafiki dipersilahkan untuk menaiki panggung. Serta tamu undangan atau tamu VIP dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidil Mustafa al-amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai, para asatidz, guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, kasediakan dan Bulan Rejeki, wabil khusus pengasuh pesantren Nurul Jadid Kiai Muhammad Sa'dullah Yamin beserta segenap jajaran pengurus asatidz, santri dan wali santri yang saya hormati, Kiai Ahmadul Fakih Mahfud sareng sedaja para pangurus ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Bulan Rejeki, para ajun sedaja, muslimin muslimat, cakanca santri, cakanca hadrah ban sedaja Kabupaten Bulan Rejeki. Miring kita mau sholawat nariyah sekali, miring kita mau sholat nariyah balik berkali, muga pahalana, fadilana, ban setejena dipasangnya salam Allah Subhanahu wa ta'ala kalaban pamawasan sampai 444. Kita anyuan ke Allah Subhanahu wa ta'ala lebet peringatan lahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga pandemi saya melanda kita semua, lebat maulid saya berdaki sareng sedaja umat muslim. Muga yang keangsan Allah Subhanahu wa ta'ala ikan dia kecemburan ikan dia kabungan sang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben kalaban maulid, kalaban pangosan sholawat dan belum berakil sedaja tambahna iman dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahna mahabbah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa saat samakin cek penting nama Al-Quran anyuan ke Allah keangkian kuat iman. Anapa karena orang seiman nikah dalam kondisi apa-apai mabudi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menikah iman kuat ketika ibrik kabungaan ben Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bakal jadi orang si asok ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saya berikan menabi yuji kalaban hal-hal saya tak saya paringi hal-hal saya tak saya ben Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang nikah bakal jadi orang si sabar, orang yang nerima kasih aja ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam sedaja dan puluhan para adina sedaja Ibrahim asal Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mahabbah dalam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintana para sahabat, cintana para solehin, cintana para wali-walina Allah Subhanahu wa ta'ala dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si penting contoh sareng sedaja pengurus, sedaja santri Nurul Jadid bagaimana apresiasi cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Jika tak pegak pun tak terbatas pun ketika maulid Nabi. Bisa ngelak contoh dari para pendahulunya, Kiai Amiruddin, abah dari Kiai Haji Mahfud Amiruddin, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Bali. Beliau jaipon setiap pada sholawatan iman kamen hui, baik ketika sholawatan si kompolan, baik ketika sholawat si dalam acara-acara walimah, walimatul khitan, yang benar sama dan boleh pengingi sarang Kiai Haji Sultan Mahfud bahwa beliau nikah pasti ambu, pasti tojuk kamu jelas nikah walaupun tak jauh.
antara kesetong tujuan keluar dari rumah tapi tengah jalan kemudian beda orang sing mau sholawat qiyam, sholawat julus, baik ketika acara oncengan atau acara apa sih penting udah sholawat itu yang rutin pun masuk ke majelis kenika mungkin yang pun saran bisa tidak sih bisa pengasuh bahwa dalam kondisi apapun kita harus bermaulid. Bermaulid tentu banyak cara nyokore lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lebat acara ngalika inki, lebat perlombaan tak melanggar syariah, boleh-boleh saja sebagaimana contoh aku saran pondok-pondok lain. Kenika juga bentuk apresiasi, rasa syukur, rasa senang atas lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malar muka kita semua pengurus santri dan kita setuju paling mahabbah sekuat dengan Gusti Kanjeng Nabi sebagaimana Kyai Anuddin, sebagaimana para salafus soleh, sehingga melepas egonya, melepas pangkat dan jabatannya, keangkuh menghormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melarang kira sekena asal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga malam muka tunggu depan balik mustaja banyak kempang ngalima wujudna Allah Subhanahu wa Ta'ala sedebut Al-Quran buru kena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buru kena para guru, buru kena para masyayikh, para orang-orang si alim melar muka abad kembangan alimah dan asal lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita anyoon juga saja aktivitas sahabat melar muka ibadat dia tambah bagus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si adegan senyara ilmu melar muka niatanna, carana, tujuanna tambah mapan keapinya dari dana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terutama kita ngarep kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akhirat audi kita mati abdi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaan iman dan Islam, abdi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga kita nyoon ejawaki dari belai dan musibah, baik se lahir ataupun se batin, dan lebat maulid dan penguasaan sholawat ini kita nyoon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendahulu kita, para pengasih dan kedua para mustaja, terutama para wakil, orang si ampun berjasa kapan tukur jadi mulai pertama arbuk abangun sampai aja lagi sampai semakin sedorok mikirin norok adu lagi norok nyumbang tenaga nyumbang apa jika aku hasilnya manfaatkan untuk pesantren Nur Jadi Bali menar muka ibadah berarti kita cerita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat sebelum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saja niatan yang belum berada mustaja keangkui abad TV, keangkui santri, keangkui masyarakat, keangkui keluarga, keangkui bangsa bernegara melalui muka semapan ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sholawat aliyah 3 kali arang sarang, selanjutnya baca TV sampai hitungan genap 40 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman Sayyidina Muhammadin alladzi tahillu bihil uqadu wa tanfariju bihil murabwatu bihil hawaiju wa tunadu bihil rawaiku wa husnul khawatimi wa yustasqal
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman Sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tubdah bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman Sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tubdah bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin lak.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم
وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تغشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينجون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم بكل ذنب ونتوب إليه. نويت تقربا إلى الله. أفضل الذكر قوله تعالى فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي دائم لا ينام ولا يموت. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة هذه عليه الموت وبها المسيح إن شاء الله تعالى ونحن من العابدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات العافات والبليات اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة Acara selanjutnya istirahat. Kepada acara istirahat akan dilakukan pemberian penghargaan kepada yang bertugas, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja kami akan membacakan penghargaan hafalan terbanyak Ponpes Nurul Jadid Pemutaran Bali, yang mana hafalan terbanyak ini diraih oleh santri yang bernama Muhammad Faisal. Kepada Muhammad Faisal dipersilahkan untuk di depan panggung berdiri di karpet merah. Yang mana Muhammad Faisal ini perolehan sampai sekarang adalah 8 juz. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Muhammad Faisal. Dan kepada Bapak Mardawi diperkenankan untuk memberikan hadiah. Dan sekarang saya akan membacakan penghargaan untuk bintang pelajar Madrasah Diniyah, yang mana bintang pelajar ini diraih oleh santri yang bernama Tuti Hilna dari Pegayangan. Kepada Saudari Tuti Hilna diperkenankan untuk berdiri di atas karpet merah. Dan yang akan memberikan hadiah adalah Ustadz Makmur, dibantu oleh Ustadz Makmur. Kasih tepuk tangan yang meriah. Cukup sekian dan saya kembalikan kepada MC. Acara yang selanjutnya yakni Ngaji Maulid kepada
Kepada Kiai Ahmadul Fakih Mahfud, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Yang saya muliakan para kiai, para guru ngaji, para asatid, juga para tokoh masyarakat, khususnya Kiai Haji Mansur, Ustadz Al-Ma'i Syafi'i, Kiai Muhammad Taufikur Rahman Mahfud, juga pengasuh pesantren Nurul Jadid Kiai Muhammad Sa'lullah, juga Lora Rofiki, Ustadz Mardawi, dan kiai-kiai yang lain, guru-guru ngaji yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang malam ini hadir di pesantren Nurul Jadid ini, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Juga yang saya cintai, teman-teman adik-adik santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, teman-teman hadrah, juga seluruh muslimin muslimat yang malam ini hadir di pesantren ini untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun mereka-mereka yang ingin hadir tapi berhalangan, semoga terus dimuliakan oleh Allah. Semoga disehatkan oleh Allah, jasmaninya, rohaninya, rezekinya, anak cucunya semuanya. Semoga dijaga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Saya sebenarnya agak rikuh berdiri di sini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di struktur kepengurusan ada nama saya di bagian dewan pengasuh. Tapi oleh MC, oleh pengurus di sini malah saya diberi kesempatan di agak-agak akhir di acara ngaji maulid. Ini sebenarnya posisinya penceramah sebenarnya. Mestinya saya agak-agak awal kalau harus pegang mic ini, sambutan. Karena bukan tempat saya sebenarnya, berceramah ini bukan tempat saya. Biasanya kalau bukan suasana Covid, ada Kiai Obat dan Kiai Izul Haq Mahfud di sini. Tapi karena Covid, karena situasi yang belum mengizinkan, maka ya yang lokal-lokal pun dipakai ini. Tapi saya paksakan juga berdiri dengan niat, bukan niat berceramah, bukan, tapi niat mengaji, niat berobat. Ke maulid ini dahulunya Kiai Sufyan Miftahul Arifin, niat nampui abu, niat berobat. Kalau kita punya penyakit baik jasmani maupun rohani, di maulidlah tempat untuk menyembuhkannya. Lewat sholawat,
lewat kemuliaannya Rasulullah. Insya Allah dawuh Ki Sufyan, penyakit-penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, apa yang paling krusial, apa yang paling penting kita petik dari perayaan Maulid Nabi ini? Saya kira satu, bagaimana kita meneladani perjuangan Nabi, meneladani laku hidup dan gaya hidup Nabi. Ini poin utama di dalam Maulid. Maulid ini isinya pembacaan sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi. Sejarah Nabi sejak dilahirkan, di masa kanaknya Nabi bagaimana, di masa remaja Nabi bagaimana, di masa ketika Nabi menikah bagaimana, sampai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah itu bagaimana, diceritakan semuanya di dalam Maulid lewat pembacaan Maulid At-Tibai atau Qasidah Burdah atau Barzanji. Semuanya lengkap, sejarah Nabi di situ lengkap. Kalau teman-teman, kalau adik-adik, kalau hadirin ingin membaca sejarah Nabi, yang kalau dibaca itu tebal-tebal, kitab-kitab sejarah tentang Nabi itu tebal-tebal. Maka kalau kita terbatas pengetahuan kita, terbatas waktu kita untuk membaca kitab-kitab yang tebal itu, cukup kita membaca Maulid At-Tibai. Cukup kita membaca prosa dan puisi yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman At-Tibai. Semuanya ada di situ. Ringkasannya, perasannya dari kitab-kitab yang tebal itu. Bahkan kitab-kitab yang tebal pun tentang sejarah Nabi, ada yang 10 jilid, ada yang 20 jilid. Itu sebenarnya belum mampu untuk menggambarkan sejarah Nabi. Belum mampu. Ada banyak yang tak terungkapkan. Ada banyak yang tak terbahasakan, ada banyak yang tak tertuliskan dari perjalanan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun sepercik, meskipun setetes, malam ini kita sama-sama ingin mengaji, ingin meneladani perjalanan hidup Rasulullah, perjalanan perjuangan Nabi dalam menegakkan agama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Ini di dalam Quran ketika Allah menceritakan tentang Nabi Isa. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, katanya Allah di dalam Quran, jadilah engkau penolong Allah, sebagaimana ketika Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawari. Siapa kaum Hawari ini? Kaum Hawari ini sahabat-sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa, santri-santrinya Nabi Isa yang kemana-mana itu ikut Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini nggak punya rumah. Setiap hari, setiap malam berjalan terus Nabi Isa ini. Teman-teman kalau pernah nonton Sun Gokong, Sun Gokong, Kerasakti, itu terilhami dari perjalanan Nabi Isa mencari kitab suci ke barat. Sebenarnya kitab sucinya nggak ada. Sebenarnya ada di dalam diri mereka masing-masing. Mereka di dalam perjalanan ke barat, sedikit ini cerita Sun Gokong, bahwa itu bukan hanya cerita biasa, tapi ada nilai yang bisa kita ambil dari cerita itu. Dalam perjalanan ke barat, poinnya bukan mencari kitabnya itu, bukan. Tapi bagaimana di dalam perjalanan Sun Gokong dengan biksunya Tong Samcong, Patkai dan kawan-kawannya itu bertemu dengan berbagai peristiwa, berbagai godaan-godaan yang bisa mengganggu tujuan mereka untuk mencari kitab suci.
Ini sebenarnya film ini, kisah Sun Gokong dan Biksu Tong Samcong itu terilhami dari perjalanannya Nabi Isa dengan kaum Hawari. Makanya di dalam Sun Gokong ini ada Patkai yang selalu jatuh cinta, yang selalu mengganggu perjalanan sucinya Biksu Tong Samcong. Begitu juga di dalam perjalanannya Nabi Isa. Kaum Hawari, teman-temannya Nabi Isa, santri-santrinya Nabi Isa ini juga hatinya kadang bolak-balik, kadang teguh ikut Nabi Isa, tapi kadang tergoda oleh emas, oleh dirham, kadang tergoda. Kembali ke Quran tadi, katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana ucapan Isa, Nabi Allah Isa kepada kaum Hawari. Apakah engkau akan menjadi penolongku menuju Allah? Saya nggak hafal ayat ini di belakang. Nabi Isa bertanya kepada kaum Hawari. Kaum Hawari menjawab, iya Nabi Isa, kami akan membantumu dalam menolong Allah. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini apa? Ansarullah itu apa maksudnya? Menolong Allah itu apa maksudnya? Kok bisa Allah ini katanya maha perkasa, maha kuat, tapi kok masih Allah minta kepada orang beriman untuk kunu ansarullah? Kenapa? Jawabannya sebenarnya sederhana. Allah tidak butuh pertolongan sebenarnya. Tapi ketika orang-orang beriman membantu Allah, maka kembali kepada yang membantu nanti. Efeknya, akibatnya kembali. Apa maksudnya ansarullah? Atau kenapa Allah harus dibantu? Sebenarnya ulama tafsir itu menafsirkan bahwa yang dimaksud kunu ansarullah itu menolong agamanya Allah, menolong syariat-syariatnya Allah. Pesantren ini misalnya, pesantren ini Nurul Jalid ini bukan punyanya Kiai Satullah, bukan punyanya Kiai Sauki Abror, bukan, bahkan bukan punya Kiai Mahfud, bukan. Ini punyanya agama, punyanya Islam, punyanya Allah, punyanya Rasulullah. Makanya kita diperintah untuk menolong. Kunu ansarullah, menolong pesantren. Kunu ansarullah, menolong masjid. Kunu ansarullah, menolong madrasah. Kunu ansarullah, menolong musola. Dan semua lembaga-lembaga, semua acara-acara, semua apalah kegiatan-kegiatan yang itu li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, itu yang oleh Allah diperintahkan untuk ditolong. Di dalam ayat yang lain Allah dawuh, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah, yansurukum, maka Allah akan menolong kalian. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita punya banyak persoalan dalam hidup, kita punya persoalan rumah tangga antara istri dengan suami misalnya, punya persoalan yang nggak selesai, antara suami dengan istrinya punya persoalan nggak selesai, atau orang tua dengan anaknya nggak bisa menerima pelajaran, sulit menerima pelajaran, tak terbuka ya Mas, atau punya masalah di bab perekonomian, sulit banget, sudah bekerja, sudah berdagang, sudah bertani, sudah maksimal, modal ekap biaki, tapi ternyata hasilnya nggak seberapa. Punya persoalan-persoalan kayak gini, Allah meminta kita untuk menolong Allah, menolong agamanya Allah, maka Allah yang akan menolong urusan-urusan kita. Nah ini, makanya mari dibantu pesantren ini, lembaga-lembaga pendidikan yang itu di dalamnya ada proses belajar mengajar, ada proses transmisi pengetahuan untuk menegakkan agama Allah, itu dibantu mungkin pesantren membangun apa,
belum ada dananya atau belum ada bahannya, dibantu semampunya. Nggak bisa bantu lewat uang atau lewat bahan, bantu lewat tenaga, bantu semuanya. Masjid misalnya juga begitu, masjid mengadakan maulidan, mengadakan Isra Mi'raj, dibantu semampunya. Yang ibu-ibu membantu bikin kue, membantu masak, yang bapak-bapak bantu bikin terop, membantu menjaga parkir misalnya, dibantu, dan itu akan dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah. Tidak ada amal sekecil apapun yang tidak diperhatikan oleh Allah. Apalagi membantu maulidan, membantu pesantren. Kita berjalan saja, ada batu atau ada duri di jalan yang bisa melukai orang lain, kita pinggirkan, itu sudah dinilai oleh Allah, jadi pahala. Nah ini para hadirin yang perlu kita ingat, kita teladani juga dari maulid, bahwa Nabi Muhammad ini hidupnya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk orang lain. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah dapat derajat yang istimewa, Khalil, Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim ini Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, maknanya sama-sama kekasih Allah. Apa bedanya? Kalau Khalilullah itu yang mencintai Allah, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, pangkatnya dari Allah, yang mencintai Allah. Tapi kalau kanjeng Nabi kita itu Habibullah, yang dicintai Allah. Lebih tinggi mana? Yang mencintai atau yang dicintai? Oh, nggak pernah jatuh cinta. Lebih tinggi yang dicintai. Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Muhammad ini para hadirin hidupnya tidak pernah untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Walaupun Nabi ini lapar sampai di dalam tiba itu diceritakan, di dalam tiba itu diceritakan, ketika Nabi lapar, Nabi mengambil batu, 2 buah batu diambil atau 3 buah batu diikat ke perutnya, dikencangkan, sekendet. Kenapa? Agar menahan rasa lapar. Tapi dalam kondisi lapar itu, Nabi masih bisa membantu orang lain yang kelaparan. Oh ini nggak mudah ternyata. Hal sederhana saja, nggak usah kita meniru zikirnya Rasulullah, nggak usah. Nggak mampu kita mungkin. Nggak usah ke bab sholatnya Rasulullah, nggak usah. Ke bab nahan lapar saja, tapi membantu orang yang kelaparan, ini kewalahan. Kalau kata orang Madura, mak kasih golongan awal, cak tabu tibit ngacorot kan. Kita nggak punya uang misalnya, tiba-tiba ada orang, Mas atau Mbak, saya pinjam uangnya. Kita nggak punya uang, mau bilang, oh maaf ya, saya memang nggak punya uang juga. Akhirnya orang yang ingin utang, sompak, tambahin sompakkan dengan jawaban itu. Kalau Nabi enggak, ada sahabat atau ada orang Madinah, orang Mekah yang berat karena punya hutang. Nabi nggak punya uang, tapi punya kepedulian. Nah ini, punya kepedulian. Ada sahabat punya masalah, terbelit hutang, nggak bisa bayar, datang kepada Nabi. Nabi, saya punya utang besar, Nabi. Oleh Nabi nggak diberi uang langsung karena Nabi nggak punya uang. Nabi miskin. Dipanggilkan sahabat Sayyidina Utsman atau sahabat satunya yang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Utsman atau Abdurrahman, tolong bayarkan hutang ini. Kalau kamu bayarin hutang orang ini, Allah akan memberi kamu tempat yang tinggi di surga nanti. Sebenarnya tanpa diiming-imingi surga, karena jatuh sudah cintanya besar terhadap Nabi dan kepada Allah, 2 sahabat ini akan langsung membantu. Nah ini bagusnya Rasulullah itu. Salah satu akhlaknya Rasulullah, bahwa Nabi Rasulullah memikirkan orang lain. Apalagi kalau kita itu memang nggak punya uang. Kadang punya uang pun kita nggak bisa bantu. Mas pinjam uangnya, Pak pinjam uangnya, padahal punya.
Berapa? 100.000. Padahal dia punya uang 1 juta. Wah, saya buat ini gimana? Sama apa? Nah, ini. Semoga kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah di bab peduli kepada orang lain. Itu poin kepada orang lain, belum kepada perjuangan agamanya Allah yang seperti pesantren, seperti masjid, seperti musola, seperti bagaimana tegaknya agama, belum. Nabi itu akan berperang kalau disalahi orang lain. Kalau bab usil atau mengusik agamanya Allah. Tapi kalau dirinya sendiri yang diusik, ya. Pernah Nabi dilempari tai unta. Bayangkan, dilempari tai unta oleh orang kafir. Dilempari tai unta. Setelah dilempari, Nabi diam saja. Kemudian Gunung Uhud berkata kepada Nabi. Gunung Uhud berkata, Nabi Muhammad, bagaimana kalau perubahkan diriku kepada mereka? Gunung pamit mau rubah. Kayak gunung ini misalnya, di selatan ini, pamit mau rubah ke sini misalnya. Bukan rubah gunung kayak Melati, rubah obus. Tapi apa jawab Nabi? Jangan Gunung Uhud mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu kepadaku. Nah ini akhlaknya Rasulullah. Coba kalau kita jangankan dilempar tai, diomongin jelek aja, entar ya ampun. Nyator apa badahnya? Loka tak ada. Loka tak ada. Nah ini, mungkin dari maulid ini, dari kita berkumpul seperti ini, bersolawat bersama-sama, pelan-pelan kita meniru akhlaknya Nabi yang demikian. Kunu ansurullah, menolong agamanya Allah, bukan menolong Allah, tapi menolong agamanya Allah. Kalau ulama tafsir ditafsirkan demikian. Di mana Allah? Ada orang bertanya, di mana Allah? Kadang orang itu sok apa? Sok filosofis, nggak sholat atau jalan mencari mana Allah. Gampang sebenarnya. Allah itu ada di rumah orang-orang miskin, ada di perut orang miskin yang kelaparan, ada di pesantren yang bangunan-bangunannya belum selesai karena nggak punya dana, ada di madrasah-madrasah yang bangunannya terbengkalai karena belum ada bahannya, ada di masjid yang seperti itu juga, mau membangun, mau merehab, tapi juga kehabisan dana. Allah ada di situ. Datangi masjid itu, datangi pesantren itu, ulurkan tangan kita semampu kita, ulurkan tenaga kita. Itu kita ansurullah, kita jadi ansurullah, membantu agamanya Allah. Nah, Rasulullah sepanjang hidupnya menjadi penolong agamanya Allah. Begitu juga sahabat-sahabatnya. Karena menjadi penolong agamanya Allah, maka hilang kepentingan pribadinya hilang. Akhlaknya Nabi yang demikian ditiru oleh sahabat-sahabatnya. Di antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di dalam perang, satu ketika perang bersama Rasulullah, Sayyidina Ali berada di atas musuhnya. Musuhnya sudah terkapar di bawah. Sayyidina Ali menghunus pedangnya,